Indonesia segera punya kapal selam nuklir. Perjanjian dengan Prancis jadi bukti RI kejutkan aliansi Cina-Rusia dan AUKUS yang ingin kuasai Laut Cina Selatan. Pertemuan sejumlah kepala negara di G20 di Italia beberapa hari lalu ternyata tak hanya untuk membahas masalah global. Dalam acara tersebut, Presiden Joko Widodo jadi sorotan semua kepala negara yang hadir. Ditambah lagi dengan perbincangan yang cukup serius yang dilakukan Presiden Jokowi dengan Presiden Perancis, Macron jadi sorotan. Isu mengenai aliansi militer baru di kawasan Indo-Pasifik, terutama di Laut Cina Selatan, pun mencuat. Padahal sudah bukan rahasia lagi bahwa di kawasan yang tengah memanas tersebut, ada dua aliansi yang kini saling bersitegang. Aliansi tersebut dibentuk oleh dua negara yang kini tengah menduduki sebagai negara dengan kekuatan militer terkuat. Negara-negara tersebut tak lain adalah China dengan sekutunya dan Amerika Serikat atau AS dengan aliansinya. Sudah bukan rahasia lagi, kawasan Indo-Pasifik kini tengah jadi sorotan lantaran disebut-sebut bakal menjadi medan perang dunia ketiga. Hal itu setelah banyak negara memiliki kepentingan tersendiri di wilayah laut dengan kategori sangat sibuk tersebut. Dalam pertemuannya dengan Macron, Presiden Jokowi pun jadi sorotan lantaran disebut bakal menggantikan posisi Australia yang dituding mengkhianati Perancis. Melansir dari AFP, Australia kini tengah dimusuhi oleh Perancis lantaran dituding melanggar kesepakatan soal kapal selam. Sebelumnya diketahui, Australia sempat membuat kesepakatan dengan Perancis mengenai pembuatan kapal selam nuklir. Namun kesepakatan tersebut dibatalkan sepihak oleh negara tetangga Indonesia dan memilih bergabung dengan aliansi AS dan Inggris atau AUKUS. Bahkan belum lama ini salah satu pejabat tinggi Indonesia membeberkan rencana kerjasama mengenai pertahanan dengan Perancis. Rencana kerjasama tersebut diungkapkan oleh Wakil DPR RI Indonesia saat berkunjung ke Duta Besar Perancis untuk Indonesia di Jakarta pada Rabu, 23 Desember 2020 lalu. Indonesia dan Perancis memiliki pandangan yang sama terkait konsep Indo-Pasifik yang inklusif dengan mengedepankan sentralitas ASEAN. Perancis juga menjadi representasi Uni Eropa dalam konteks kerjasama Indo-Pasifik yang sedang terus berkembang. Demikian ujar Aziz dalam keterangannya. Kerjasama ini juga bakal mencakup mengenai rencana pengembangan pertahanan dalam hal alat utama sistem senjata atau alutsista. Kedua negara memiliki visi yang sama. Ini tercermin dalam sinergitas di Dewan Keamanan PBB. Isu perubahan iklim maupun isu-isu global strategis yang lain, DPR menyambut baik kesamaan pandangan antara kedua negara di tingkat internasional. Demikian tambah Aziz. Kabar kerjasama dan pembentukan aliansi baru di kawasan Indo-Pasifik terutama Laut Cina Selatan ini pun juga menyeret India masuk dalam kelompok bersama Indonesia dan Perancis. Di sela-sela KTT G20 di Roma, Macron pertama kali bertemu dengan Presiden Indonesia Joko Widodo, diikuti oleh Perdana Menteri India Narendra Modi. Pembicaraannya fokus pada pengaruh ekonomi yang tumbuh di kawasan itu dan persaingan antara AS dan China. Ada keinginan bersama untuk melangkah lebih jauh dengan strategi Indo-Pasifik. Demikian kata pihak Perancis setelah berbicara dengan Modi mengutip dari Kompas yang melansir dari AFP pada Sabtu 30 Oktober 2021. Perancis dan India yang pertama kali menentukan strategi Indo-Pasifik pada 2018. Keduanya menemukan konvergensi yang hebat pada prinsip-prinsip panduan tindakan kami di Indo-Pasifik. Kepercayaan, kemerdekaan, dan persatuan, menurut kantor kepresidenan Perancis. Kini kerjasama yang bakal dijajaki oleh Perancis dengan Indonesia pun jadi sorotan. Apalagi Indonesia disebut-sebut sebagai negara yang berpengaruh di kawasan Laut Cina Selatan. Pengamat mengatakan Indonesia pada akhirnya butuhkan kapal selam nuklir. Analisis pertahanan dan militer Joni Rahakundini Bakri mengatakan bahwa Indonesia dan negara-negara kawasan Asia Pasifik jangan salah paham dengan Australia, Inggris, dan Amerika yang membentuk kerjasama keamanan trilateral AUKUS dengan kapal selam nuklir. Karena siapapun negara di dunia ini, termasuk Indonesia ke depannya pasti membutuhkan sumber tenaga atau energi dari nuklir. Mau pakai tenaga apa lagi? Energi tidak terbarukan kan terbatas dan segera habis. Johnny menegaskan Australia yang membangun kapal selam bertenaga nuklir juga karena memang terdorong oleh kebutuhan untuk mewujudkan supremasinya. Apalagi Australia memiliki area laut yang luas. Bagaimana mungkin Australia melakukan interoperabilitas bersama negara AUKUS jika tidak memiliki SSN atau kapal selam bertenaga nuklir? Karena nuklir merupakan energi terbarukan, Johnny pun memastikan Indonesia bakal dan harus segera memanfaatkan nuklir sebagai energi.
asalkan tenaga nuklir tersebut digunakan untuk energi, riset dan teknologi kedokteran, food securities, dan lainnya, dan bukan untuk tujuan perang. Johnny memaparkan sebagian besar negara secara substansial juga sudah dilengkapi dengan senjata nuklir. Rusia memiliki 6.800 senjata nuklir, AS memiliki 6.185 senjata nuklir, India memiliki 150 hulu ledak nuklir, sementara Tiongkok dan Pakistan masing-masing memiliki 320 dan 160 senjata nuklir.